Nah, oke, langsung aja di sini kalian masukkan dua buah foto. Untuk foto pertama ini kalian panjangnya sekitar 4,8 dan foto kedua kalian panjangnya sekitar 4,4. Nah, kemudian kedua-dua foto ini kalian ubah ukurannya ya menggunakan fitur dasar menjadi 108. Ini ya, kedua-dua foto ini kalian ubah jadi 108. Nah, kalau udah, kalian bisa tambahin keyframe di bit pertama yang di sini ya. Kalian klik aja foto kedua, kemudian klik ini ya, sampai ada tanda merah ini. Aku ulang, ini tambahin keyframe dari bit 1 sampai ke bit ke-6. Di sini ya, kalian hitung 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini ya. Bentar, kok nggak mau pas ya? Kemudian di bit kedua 3 dan 4, 3 4 5 ini kalian tambahin juga keyframe-nya. Nah, kalau udah di bit ke-6 ini, kalian bisa pergi ke bagian fitur dasar, ubah skalanya atau ukurannya menjadi 125. Kemudian pergi ke tengah-tengah, klik ini grafik ya, namanya grafik. Kalian klik, kemudian geser ke sana, ke bagian kanan, terus pilih pantulan ke dalam. Kalau kalian versi terbaru pasti ada ini, pantulan ke dalam. Ini agak kurang hentak, jadi kita di bagian bit ke-6 kalian ubah ukurannya jadi 130. Lanjut, kalian geser ke sini 6 7 8 9 di bagian bit 9 ya. Ini kalian hitung, ini kan 6 7 8 9, berarti di sini ya. Bentar. Nah, di bagian bit ke-9 kalian ubah jadi 108. Nah, kalau udah, kalian bisa pergi ke awalan foto kedua, tambahin keyframe di tengah-tengah antara bit 1 dan bit kedua, tambahin keyframe bit 1 di setiap titik bit ya, kalian tambahin keyframe kayak gini. Kecuali di antara bit 5 dan bit ke-6 itu nggak usah ditambahin keyframe di tengah-tengahnya, langkain aja, kemudian tambahin keyframe di bit ke-7, bit 8, bit 10 dan 11. Ini kan bit di antara bit 5 dan bit 6, langkahin, kemudian tambahin keyframe di situ. Di sini di antara bit 6 dan bit ke-7 tambahin keyframe. Kemudian di bit selanjutnya juga. Lanjut, kalian bisa pergi ke di awalan foto pertama, foto kedua, di tengah-tengah ini kan ada keyframe nih. Kalian bisa langsung aja ke bagian fitur dasar, klik putar, kemudian ini putarnya kalian bisa ubah jadi -2 derajat di setiap tengah-tengah antara setiap bit. Ini ya, di tengah-tengah antara setiap titik kuning ini kalian ubah jadi -2 derajat putarnya. Langkain bit 5 dan bit 6, kalian pergi ke sini. Ini kalian bikin JJ tipis ya, tambahin. Cara buat JJ tipisnya itu kayak gimana? Caranya itu kalian tambahin 3 keyframe. Ini kan udah ada nih, udah ada satu nih, kalian tinggal tambahin keyframe di titik bit di tengah-tengah antara bagian kiri dan bagian kanan. Aku ulang, di sini ya, di sini di samping kiri
dan samping kanan. Bentar, kok ngelag ya? Maaf, tadi agak ngelag nih. Oke, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Iya, sampai di bagian ini ya, penjelasan tentang jiji tipis. Kita langkahin lagi. Ini kan udah ada satu keyframe nih di tengah-tengahnya. Kemudian kalian bisa pergi ke bagian kirinya, tambahin keyframe. Kemudian pergi ke bagian kanan, tambahin keyframe. Begitu aja ya, terus sampai di bit terakhir. Nah, kalau udah, kalian bisa pergi ke awalan bit ke-6 di sini. Ya, di sini ya. Kemudian pergi ke bagian kiri. Ingat ya, ini kiri, tengah, kanan. Jadi ini nggak dianggap, ini sebagai pembatas ini ya. Di lurusan titik kuning ini cuma jadi pembatas, yang jadi patokan itu, yang bakal diubah itu yang ada di tengah-tengah. 3 keyframe yang ada di tengah-tengah ini yang harus diubah. Tunggu aku pasin dulu, soalnya ada yang tidak pas di tengah-tengahnya nih. Oke, kalian bisa pergi ke bagian kiri, kemudian pergi ke bagian fitur dasar. Di sini kalian ubah ukuran X-nya, tunggu ya. Nah, di bagian X ini kalian ubah jadi 10. Y-nya kalian ubah jadi 10 juga. Yang di bagian tengah-tengah kalian ubah jadi 15. X-nya kalian ubah jadi 15. Kemudian Y-nya kalian ubah jadi 0. 0 aja ya, tetap 0. Nah, di bagian kanan ingat ya. Kanan, yang di bagian kanan kalian ubah X-nya jadi 10, Y-nya jadi minus 10. Langkain satu bit, langkain satu keyframe ini yang ada di tengah-tengah ini, kalian langkain. Yang di lurusan titik kuning ini kalian langkain, kemudian pergi ke sini. Nah, kalian ubah lagi kayak tadi. X-nya kalian ubah jadi 10, Y-nya kalian ubah jadi 10 juga. Yang di tengah-tengah X-nya 15. Yang Y-nya ini tetap ya, tetap 0. Yang bagian kanan X-nya 10, Y-nya minus 10. Gitu ya. Kalian lakuin cara ini sampai ke bit terakhir. Aku ulang lagi. Ya. Langkain satu bit, langkain satu keyframe yang di lurusan titik kuning ini kalian langkain, kemudian lanjut aja ke sini, ketiga keyframe ini ya. Nah, kemudian tinggal kalian setting bagian kiri, tengah, dan kanan. Yang bagian kiri kalian ubah X-nya jadi 10, Y-nya list 10. Yang tengah kalian ubah X-nya 15, Y-nya biarin. Yang di kanan kalian ubah X-nya 10, Y-nya minus 10. Gitu ya. Oke, aku skip ya. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai, kalau misalnya kalian sudah selesai ngelakuin cara itu tadi, kalian bisa tinggal smoothin. Caranya itu pergi ke 3 keyframe tadi, kemudian di antara satu keyframe ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Kalian pergi ke awal, tambahin keyframe di kanan sama kirinya, kemudian tengah hapus. Lanjut, tambahin 2 keyframe di samping kiri kanannya, kemudian tengahnya hapus. Gitu ya. Nah, di bagian ini kalian jangan dulu ya, jangan di apa-apain dulu. Yang di ini, di lurusan titik kuning ini jangan dulu. Langsung aja kalian langkain, kemudian pergi ke sini, tambahin 2 keyframe, kemudian tengahnya hapus. Lanjut, tambahin 2 keyframe, tengahnya hapus. Terus kalau kayak gini gimana? Masih bisa kan? Ini kalau misalnya udah mepet sekali, udah mepet begini kan, ini kalian tinggal perluas. Terus tambahin 2 keyframe dan tengahnya hapus. Ya, lakuin cara ini sampai ke bit terakhir. Aku ulang sekali lagi supaya kalian paham. Tambahin 2 keyframe di samping kiri kanan antara 3 bit itu tadi, 3 keyframe tadi, kemudian tengahnya hapus. Lanjut, tambahin 2 keyframe di samping kiri kanannya, kemudian tengahnya hapus. Oke, aku skip ya. Nah, kalau udah selesai, ini sebenarnya masih bisa dismoothin. Cara smoothin keduanya itu kalian perluas lagi begini,
Kemudian ingat ya, di tengah-tengah antara lurusan titik kuning ini nggak usah diapa-apain. Kemudian klik setiap keyframe, tambah hapus tambah ya, hapus tambah satu kali aja. Jadi satu kali aja kayak ini, hapus tambah, lanjut lagi hapus tambah. Tujuannya apa sih? Itu supaya nge-smooth, supaya ya nggak kaku lah. Tapi kalau kalian masih mau nge-smoothin, tinggal kalian lakukan cara tadi. Jadi tinggal hapus tambah, tapi jangan di tengah-tengah antara lurusan titik kuning ini. Kecuali kalau memang udah kaku banget, baru deh kalian hapus tambah bagian ini. Tapi sama ini tuh, kaku kan, kelihatan kan? Nah, nih kelihatan. Tuh, kelihatan kan? Jadi gak usah deh, nanti aku kasih tahu caranya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa pergi ke akhiran foto pertama, tambahin keyframe di situ, tambahin 2 keyframe ya. Tiga maksudnya, 3 kayak gini. Untuk struktur keyframe itu bagian kayak gini. Kemudian di tengah-tengah kalian ubah ukurannya menjadi 135 atau 130 juga nggak apa-apa. Kemudian keyframe terakhir kalian ubah jadi 100 pas. Pergi ke bagian kiri, tambahin grafiknya itu yang ini ya, perlambatan. Masuk ke bagian kanan, pilih kubik masuk. Ini kalian salin, kemudian jadiin overlay. Nah, di bagian ini, di bagian bit ke-6 kalian bagi. Nah, ini kalian hapus. Lanjut bagian ini ya, ada kan ini ada keyframe nih, 2 keyframe. Nah, keyframe kedua kalian bagi. Nah, hapus keyframe-nya, perpanjang sampai 0,9. Tambahin keyframe di akhir, kemudian tinggal kalian perbesar. Terserah dah perbesarnya kayak gimana. Tinggal perbesar aja kayak gini. Kemudian pergi ke bagian campuran, tambahin keyframe di awal dan juga akhir. Yang bagian akhir kalian ubah jadi 0. Jangan lupa ya, tambahin grafik ya. Tunggu tuh. Bentar. Tambahin grafik guys. Tambahin grafik yang perlambatan keluar. Oh, perlambatan sih. Oh iya, perlambatan keluar. Kok agak lain ya? Coba ganti grafik. Kuadrat keluar. Di bagian ini kita ganti ya. Coba ganti dengan masuk 3. Bukan, kubik masuk. Jelek ya. Terus siapa yang salah? Tunggu. Pesan tadi mantap deh. Coba ganti grafik lagi ya. Kita ganti dengan kubik keluar. Udah lumayan. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, kemudian kita tambahin riak ya. Untuk bentuk riaknya itu bakal kayak ini ya. Mana tuh? Nah, kayak gini. Salin dulu. Atau aku bikin aja deh, aku bikin baru lagi kan.
bisa pergi ke bagian efek video, cari efek di bagian distorsi, kemudian pilih riak. Bukannya ini ya, bukan, tapi yang ini yang settingannya banyak nih ya, bukan yang gelombang. Kemudian checklist, objeknya kalian ubah jadi semua video, pendekin efek ini, kalian pendekin sampai di sini dulu ya. Kemudian tambahin keyframe di awal. Bentar, jangan dulu ya, kalian setting dulu. Nah, untuk settingannya itu pertajam 0, kabur 0, ukuran 35, kecepatan 20, biarin aja kayak gitu, intensitas 0, kemudian putar 100. Tambahin keyframe di awal, di akhir sama di awal. Nah, keyframe yang akhir ini kalian ubah ukurannya menjadi 50, kemudian putarnya kalian ubah jadi 0. Kecepatan di bagian keyframe yang akhir ini, kecepatannya kalian ubah jadi 5. Kecepatannya kalian di bagian keyframe yang awal kecepatannya 15, yang keyframe akhir kalian ubah jadi 0. Yang tinggal kalian salin, terus pindahin di bit ke-6, dan 7, perluas, terus tambahin keyframe yang di sini kalian hapus. Terus kok kayak gini? Kemudian kalian salin lagi di setiap bit ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa salin efeknya jadi 3 kali. Tujuannya apa? Supaya gelombangnya kerasa. Nah, kalau udah salin lagi efeknya jadi 4 kali. Ini yang ini aja ya, kalian ganti dengan efek kabur di bagian lensa. Ini ya, kabur. Nah, tambahin keyframe di awal dan juga akhir. Nah, keyframe yang akhir ini kalian ubah ya kaburnya ini jadi 0. Salin, terus pindahin di setiap bit. Ini tinggal kalian salin aja ya. Aku skip supaya durasinya nggak kelama. Nah, kalau udah kayak gini, kalian salin lagi efeknya, kemudian ganti efek di bagian lensa. Cari efek cermin ya. Nih, objeknya kalian ubah jadi video utama, salin lagi, kemudian pindahin ke titik bit yang kecil ini. Kalian samain ukurnya ya.
Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa salin lagi efek ini, foto ini, foto kedua ya. Kalian salin terus ganti dengan foto yang berbeda, foto kalian yang selanjutnya. Nah, kalau udah kayak gini, aku mau kasih tahu kalian style baru. Kalian salin, kemudian jadiin overlay. Kalau udah di bit kelima, ini campurannya opasitasnya ini tinggal kalian ubah jadi 0. Jadi yang ini 100, ini 0. Kayak gitu ya. Nah, kemudian efek riaknya ini kalian salin terus pindahin ke bit ke-6. Di bit ke-6 di foto ke-3. Begitupun semua efek riaknya ini kalian pindahin ke sini ya. Semua efek riak yang ada di bit kedua kalian pindahin ke bit ke-3. Kalian salin terus pindahin ke bit ke-3. Bit ke-3 di foto ke-3 ya. Letaknya sama kok. Bit kedua dan bit ke-3 ini sama aja. Oke, aku skip ya. Nah, ini udah selesai. Ini sebenarnya nggak harus kayak stylenya itu nggak harus kayak gini. Kalian bisa salin yang ini terus samain aja. Tapi kalau kalian mau berbeda ya kayak gini. Oke, lanjut ke bagian foto pertama. Hapus dulu ini. Tambahin efek video. Cari efek video yang namanya kilauan. Kalian bisa cari di bagian Natal ya. Mana Natal? Nih, kilauan. Kalau kalian gak nemu kilauan, kalian bisa searching aja, cari aja kilauan. Panjangin sampai akhiran foto pertama. Kemudian objeknya kalian biarin aja kayak gini. Settingannya kecepatan 75, ukuran 85, bersinar 0, filter 0, warna 0, rentang 0. Yang diubah itu kecepatan dan ukurannya. Nah, kalau udah, klik foto pertama, tambahin animasi, pilih animasi keluar, cari animasi yang pudar keluar. Settingannya 1,0 atau 1 detik. Lanjut ke bagian foto kedua. Di sini kalian tambahin animasi juga ya, tapi animasinya di bagian masuk. Cari animasi pudar masuk. Untuk settingannya 1,0 juga. Nah, di bagian sini juga di awalan foto pertama tambahin animasinya di bagian masuk, cari animasi pudar masuk. Settingannya 1,0. Kemudian keluar, pilih sesuaikan, pertajam kalian ubah jadi 100, pilih ke bagian filter, cari di bagian mono, filter pudar. Untuk settingannya ini kalian ubah jadi 15 atau 10. Aku ubah jadi 10 aja ya. Oke, kalau udah kalian keluar lagi, salin efek cermin yang panjang ini, kalian salin, objeknya ubah jadi semua video. Panjangin efek ini sampai ke awalan foto pertama, ganti dengan efek kabur chrome di bagian lensa juga. Nih, kabur chrome ya. Untuk settingannya itu kaburnya 5, penyimpanan kromatiknya itu 51. Checklist. Kalau udah, ini udah selesai sih. Nah, di bagian ini kan ada kosong nih, tinggal kalian tambahin mentahan akhir. Kemudian perbaiki sampulnya.
Perbaiki juga resolusinya. Ini kalian naiki 1080, kemudian smoothnya ini kalian kalian ubah jadi 60. Dan tinggal kalian pause aja ya. Ini udah selesai sih. Oke, mungkin sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.